Ya, akhirnya laporan keuangan Bank BCA tahun 2022 sudah resmi rilis. Momen ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh para investor Bank BCA. Apakah dia melanjutkan untuk investasi Bank BCA atau tidak? Dan prospek BCA kira-kira gimana sih ke depannya? Apalagi di tahun 2023 ini kita dihadapkan oleh beberapa isu, yaitu resesi global, kemudian pertumbuhan ekonomi juga menurun, inflasi yang masih tinggi, sampai suku bunga juga yang masih tinggi. Jadi pertanyaannya, masih menarikkah kita investasi di saham BCA? Kita akan bahas di video ini. Menurut saya, ada dua cara untuk menganalisa prospek Bank BCA ke depannya. Yang pertama dengan analisa fundamental, yang kedua dengan analisa teknikal. Kita mulai dengan analisa fundamental. Untuk analisa fundamental, kita akan lihat nanti di laporan keuangan Bank BCA yang sudah rilis. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu overview global ekonomi tahun 2022 yang dimulai dengan Amerika perlahan-lahan naik inflasinya sangat tinggi sekali di tahun 2022. Yang mana keadaan inflasi di Amerika itu terburuk semenjak 40 tahun terakhir. Dan dari data di sini kita bisa lihat bahwa inflasi tertinggi di bulan Agustus yaitu sebesar 11,4%. Kemudian berangsur-angsur turun, tetapi di bulan Oktober dan November inflasi di Amerika juga masih di angka 10% hingga berangsur turun sebesar 6% di bulan Desember. Nah, keadaan inflasi yang sangat tinggi ini direspon cepat oleh Bank The Fed atau Bank Federal di Amerika, yang mana The Fed melakukan hawkish, yaitu dia menaikkan suku bunga selama tahun 2022 sebesar 4,5% sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi ini, mau nggak mau akan berpengaruh kepada bank sentral yang ada di negara-negara lain, termasuk di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga harus menaikkan tingkat suku bunga dalam negerinya. Kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri ini pasti juga akan mempunyai dampak kepada bank-bank di Indonesia. Dampaknya adalah ketika suku bunga naik akan berpengaruh kepada potensi penurunan kredit yang ada di masyarakat. Tapi kalau kita lihat data dari laporan keuangan laba bersih Bank BCA tahun 2022 sebesar 40,7 triliun. Dan uniknya laba bersih ini naik sebesar 29,6% dibandingkan tahun 2021. Jadi walaupun di tengah keadaan ekonomi global yang tidak menentu, inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi, ternyata Bank BCA berhasil menorehkan laba yang sangat tinggi, dan ini menunjukkan berarti Bank BCA punya kinerja yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat laporan neraca atau balance sheet di sini menunjukkan total aset dan total liabilities dari tahun ke tahun juga semakin naik. Total aset dan total liabilities tertinggi kenaikannya yaitu di tahun 2022. Tapi kenaikan total aset dan liabilities ini juga diikutin oleh kenaikan total kredit Bank BCA selama tahun 2022 yaitu sebesar 11,7% menjadi 711 triliun. Dan ini naik jauh lebih tinggi daripada total prediksi yang hanya 8-10%. Dengan kenaikan laba sebesar 40,7 triliun di tahun 2022, ini membuat IPS Bank BCA di tahun 2022 juga pasti akan naik. IPS-nya kita bisa lihat di sini, IPS tahun 2022 yaitu 330. Sedangkan tahun 2021 hanya 250, dan ini sudah naik sekitar 30%. Kemudian kalau kita lihat data dari PE dan PBV selama 5 tahunan, memang Bank BCA agak sedikit mahal ya, karena sebanding dengan kinerja perusahaan ini. Kalau kita lihat PE PBV sekarang berada di level 26,33 kali, yang mana kita bisa lihat di sini berarti PE-nya masih di bawah PE rata-rata 5 tahunannya.
Kemudian untuk PBV BCA saat ini yaitu 4,8 kali. Kalau PBV ini berada di +1 PBV standar deviasi 5 tahunannya. Nah, menurut saya Bank BCA ini mempunyai kinerja yang luar biasa di tahun 2022. Walaupun di tahun 2022 ekonomi global yang tidak pasti, inflasi yang tinggi. Ternyata kinerja Bank BCA tidak terpengaruh. Justru kinerja Bank BCA tumbuh luar biasa. Oke, dari segi teknikal kita akan bahas Bank BCA melalui charting di samping ini. Yuk kita bahas. Dari chart ini kita bisa lihat bahwa saat ini Bank BCA sedang menunjukkan channeling uptrend untuk jangka pendek. Dan kemudian kita bisa tahu bahwa harga ketika menyentuh EMA 200, kemudian harga akan rebound kembali ke atas, dan di sini terlihat setidaknya ada 2 lower high. Jadi ketika harga menyentuh EMA 200, kemudian dia akan rebound kembali ke atas. Dan kalau saya tarik time frame yang lebih besar, yaitu time frame 1 bulan, di sini terlihat Bank BCA ini strong uptrend ya, atau uptrend yang sangat kuat dari tahun ke tahun. Dan memang di tahun 2020 terlihat adanya penurunan sedikit, tapi kemudian dia naik kembali hingga hari ini. Dan sampai hari ini kalau saya lihat secara long term belum ada tanda-tanda Bank BCA akan downtrend. Dan menurut saya dalam jangka pendek Bank BCA akan punya potensi naik hingga ke resistennya yaitu di 9.300. Kemudian kalau saya tarik time frame 1 bulan dan saya tarik juga garis trend line resisten, maka Bank BCA akan punya potensi naik ke level 9.800. Oke, kesimpulannya adalah dari analisa fundamental dan teknikal yang sudah saya bahas tadi, Bank BCA masih punya potensi prospek yang sangat bagus di tahun 2023 ini dan mungkin beberapa tahun ke depan. Nah, tetapi kembali lagi bahwa di sini adalah hasil analisa pribadi saya, bisa salah bisa benar. Di sini saya tekankan tidak ada ajakan untuk beli atau jual saham apapun. Jadikanlah ini sebagai bahan edukasi Anda. So, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.